Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Yes. Ya anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Di mana sebelumnya kalian sudah belajar tentang pecahan senilai, pecahan campuran, pecahan desimal, bahkan juga sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari FPB dan KPK. Ya Nana, tujuan pembelajaran matematika kita pada hari ini adalah agar kalian bisa menjelaskan langkah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, dan menyelesaikan masalah, yaitu dalam soal cerita dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pada bilangan pecahan A per B, bilangan A disebut sebagai pembilang dan bilangan B disebut sebagai penyebut. Nah, contohnya di sini, contoh bilangan pecahan adalah di sini 5 per 7. 5 dikatakan sebagai pembilang dan 7 dikatakan sebagai penyebut. Kemudian Ibu juga menuliskan 10 per 45. 10 dikatakan sebagai pembilang dan 45 dikatakan sebagai penyebut. Nah, selanjutnya, sekedar mengingatkan juga kembali tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Untuk menjumlahkan bilangan pecahan yang memiliki penyebut sama sangatlah mudah. Kalian cukup menjumlahkan angka yang ada di bagian atas atau bisa dinamakan sebagai pembilang. Coba kamu lihat di sini contohnya 1 per 2 ditambah 3 per 2. Nah, di sini penyebutnya sudah sama-sama 2. Berarti kalian bisa langsung menjumlahkan pecahan ini, yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4, dan 2 di sini sebagai penyebutnya sudah sama langsung per 2. Jadi 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2. Nah, untuk contoh selanjutnya, kalian bisa bebas menjumlahkan, yang penting kalau penyebutnya sama, bisa langsung kalian jumlahkan. Misalnya di sini Ibu tulis 2 per 5 ditambah 3 per 5. Nah, di sini sama-sama per 5, berarti sudah langsung bisa kalian kerjakan. 2 ditambah 3 sama dengan 5, per penyebutnya ini sama dengan 5. 5 per 5 sama dengan 1. Nah, selanjutnya penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Kalian dapat mengerjakan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda ini apabila penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Contohnya, di sini ada 1 per 2 ditambah 2 per 3. Di sini kan penyebutnya berbeda nih. Ya, 2 dengan 3. Hasilnya 3 per 6 ditambah 4 per 6. Sama dengan 7 per 6, sama dengan 1 per 6. Kok bisa ya? Gimana caranya itu? Nah, kalian harus ingat, untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan pecahan berbeda penyebut, kalian harus mengubah dulu penyebutnya itu menjadi sama ya. Biar sama. Dengan apa? Dengan menggunakan KPK. Ya, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari kedua bilangan tersebut. Pada penjumlahan pecahan
yang tadi kita bahas, yaitu 1/2 ditambah 2/3. Di sini penyebutnya 2, yang satu lagi penyebutnya 3. Itu kan berbeda. Nah, karena berbeda, harus kalian samakan dulu dengan mencari KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Nah, kelipatan 2 itu berarti kamu cari untuk bilangan selanjutnya selalu ditambah dengan 2. Kelipatan 3 untuk bilangan selanjutnya selalu ditambah dengan 3. Ya. Nah, ini untuk kelipatan 2, 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3, 3 tambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12, dan seterusnya. Dari sini kita sudah ngelihat nih, oh ada angka yang sama nih. Ternyata di sini 6 ada di kelipatan 2 dan ada di kelipatan 3. Nah, berarti 6 itu adalah kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Ya, persekutuan terkecil. Ya, karena kalau misalnya kelipatan 2 ini diteruskan dan kelipatan 3 ini diteruskan, nanti akan bertemu lagi kelipatan yang sama antara 2 dan 3. Nah, kelipatan angka 6 ini adalah kelipatan 2 dan 3 yang paling kecil, ya. Nah, kalau sudah ketemu KPK-nya 6, kita tuliskan di sini nih, 6. Ya, di sini 6. Kalau sudah, baru kita cari nih nilai dari pembilangnya. 6, kalau sudah ya, untuk mencari pembilangnya ini, 6 dibagi 2 sama dengan kali 1 sama dengan 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama-sama 6, bisa langsung dijumlahkan. Jadinya 3 tambah 4 sama dengan 7 per. Nah, pernya di sini per 6. Jadi, disederhanakan lagi, 7 per 6 sama dengan 1. Sisanya 1 per 6. 1 per 6. Nah, sekarang kita berlanjut ke pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Pengurangan pada bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, kurangkan saja angka yang ada di atas atau pembilangnya nih, ya. Nah, di sini contohnya 5/4 kurang 3/4. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama-sama 4, berarti bisa langsung kalian selesaikan, langsung kalian kerjakan 5 dikurang 3 sama dengan 2/4. Nah, bisa disederhanakan lagi. Ya, sama dengan 1/2. Satunya dari mana? Satunya ya karena dari disederhanakan sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. Karena pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi, pecahan 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Nah, pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kalau yang tadi dengan penyebut yang sama langsung bisa kalian kerjakan. Ya, seperti pada penjumlahan dengan penyebut yang sama langsung dikerjakan. Nah, karena penyebutnya berbeda, berarti kalian harus cari dulu KPK dari kedua penyebut, dari kedua bilangan ini ya. Penyebut ini nih, dari kedua penyebut ini. Contohnya nih, 3/5 dikurang 1/3. Nah, di sini kan penyebutnya 5, yang satu penyebutnya 3. Karena berbeda, dicari dulu KPK dari 5 dan 3. Ya. Nah, untuk mengingatkan kembali, coba di sini 5, kelipatan 5 sama dengan 5. Tambah 5, 10. Tambah 5, 15. Tambah 5, 20. Tambah 5, 25. Dan seterusnya. Kelipatan 3 sama dengan 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9 tambah 3, 12 tambah 3, 15
tambah 3, 18, dan seterusnya. Nah, kalau sudah kelihatan ada yang sama, ya sudah, kita tandai saja nih. Ini ada bilangan yang sama nih. Oh, 15 nih, kelipatan terkecil dari 5 dan 3 adalah 15. Nah, kamu tulis di sini, di bawahnya nih sebagai penyebut. Kalau sudah, kita cari nilai dari pembilangnya berapa. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama, langsung kalian kurangkan. 9 dikurang 5 sama dengan 4 per. Di sini pernya 15. Ya, selanjutnya ini ada soal. Coba kamu kerjakan dengan teliti, dengan Ibu bimbing juga. Ya, Ibu kasih waktu selama 10 menit. Nanti kita bahas bersama. Selanjutnya, Ibu mempunyai contoh soal cerita nih. Yaitu, Ani memiliki pita sepanjang 2 meter. Sedangkan panjang pita Rina 3/4 meter. Berapa panjang pita Ani dan Rina? Nah, untuk menjawab soal cerita, biasakan kamu tulis dulu diketahuinya dulu. Ya, diketahui apa? Panjang pita. Nih, panjang pitanya Ani. Kemudian panjang pita Rina. Kamu tulis di sini panjang pita Ani 2/3 meter, panjang pita Rina 3/4 meter. Kemudian kamu tulis yang ditanya. Apa sih yang ditanya? Oh, yang ditanya panjang pita Ani dan Rina. Di sini kamu tulis, biar kamu nanti nggak bingung. Ya, berapa panjang pita Ani dan Rina. Nah, kalau sudah kamu tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanya, langsung kamu jawab. Ya, berarti panjang ke pita Ani dan Rina itu caranya diapain? Oh, caranya dijumlah. Ya. Nah, di sini 2/3 ditambah 3/4. Penyebutnya kan beda nih. Yang satu 3, yang satu 4. Berapa kelipatan 3 dan 4? Ya, kelipatan 3 dan 4 adalah 12. Kamu tulis di sini. Ya, 12, 12. Kalau sudah, kamu cari nilai untuk pembilangnya yang di atasnya nih. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, kalau di sini penyebutnya sudah sama, langsung saja kamu jumlahkan pembilangnya. 8 ditambah 9 sama dengan 17 per 12. Nah, ini bisa disederhanakan lagi jadi 15 per 12. Nah, ini ada contoh soal kita berikutnya. Ibu mempunyai persediaan minyak goreng sebanyak 7/8 liter. Nah, digunakan Ibu untuk menggoreng lumpia sebanyak 1/2 liter. Berapa sisa minyak goreng yang dimiliki Ibu? Jangan lupa, pertama harus kamu tulis diketahui. Ya, diketahui, apa yang diketahui? Oh, persediaan minyak goreng, yaitu 7/8 liter. Kemudian apa lagi? Oh, minyak gorengnya itu digunakan untuk menggoreng lumpia sebanyak 1/2 liter. Nah, terus apa yang ditanya? Oh, yang ditanya itu sisa minyak goreng Ibu. Nah, berarti kalau ditanya sisa, caranya dikurang. Ya, di sini persediaan atau awalnya Ibu punya minyak goreng 7/8 liter. Kemudian buat goreng lumpia 1/2 liter. Nah, di sini dilihat penyebutnya beda. Yang 1 8, yang 1 2.
Berarti harus kamu cari dulu KPK dari 8 dan 2. Berapa? Ya, KPK 8 dan 2 itu adalah 8. Nah, kalau sudah disamakan penyebutnya, langsung kamu cari nilai untuk si pembilangnya ini. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 kali 7 sama dengan 7. Selanjutnya 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, langsung kamu kurangkan ya. 7 kurang 4 sama dengan 3 per 8. Ya, anak-anak, itu adalah contoh soal cerita dari Ibu. Nah, untuk selanjutnya, tugas kalian adalah menyelesaikan soal cerita dari Ibu ini. Ya, Ibu memberikan 2 soal cerita. Ini soal cerita yang pertama. Dan yang ini adalah soal cerita yang kedua. Kalian selesaikan ya. Jangan lupa untuk menyelesaikan soal cerita, kamu tulis dulu apa yang diketahui. Yang selanjutnya, tulis apa yang ditanya. Baru kamu menjawab soalnya. Ya, kamu selesaikan dengan langkah-langkah pengerjaannya. Ya, Nana, sekian dari Ibu. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.